Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan bahagia tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bertemu lagi dengan saya, Bulit Cita Imada Putri, dalam mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang tentunya ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, dalam sistem dan dinamika Pancasila atau demokrasi Pancasila ini ada beberapa submateri. Yang pertama itu mengenai makna demokrasi itu sendiri, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga itu ada prinsip-prinsip demokrasi. Langsung saja yang pertama ada makna demokrasi. Nah, demokrasi pada awalnya itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Nah, demos itu adalah rakyat, sedangkan kratos atau kratein adalah pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan adalah pemerintahan rakyat. Selain bahasa Yunani, lalu ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sama juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan politik, yaitu pemerintahan dari rakyat, sehingga rakyat itu sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahannya, seperti itu. Lalu selain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga ada menurut para ahli. Nah, di sini menurut Abraham Lincoln. Mungkin kalian pernah mendengar siapa itu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu mulai tahun 1861 sampai 1865. Beliau itu adalah peletak konsep dasar demokrasi. Nah, dasar demokrasi beliau yaitu bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat itu sangat berperan penting dalam suatu sistem demokrasi, karena seperti perputaran kehidupan ya, memang seperti itu jalannya. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu tadi. Nah, lalu pilar demokrasi di Indonesia itu sendiri itu berdasarkan trias politika. Mungkin kelas 1 dulu pernah saya jelaskan kalau trias politika itu pencetusnya adalah Montesquieu. Nah, trias politika di sini yang namanya tri itu berarti tiga kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif atau kekuasaan eksekutif, yang kedua ada kekuasaan legislatif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Mungkin dulu sudah pernah saya jelaskan. Nah, itu adalah pilar untuk demokrasi di negara kita. Nah, lanjut untuk penerapan di negara kita, negara Indonesia. Untuk penerapan demokrasi itu berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lalu dijiwai dengan adanya rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena apa? Karena yang namanya demokrasi itu adalah kebebasan semua masyarakat yang memiliki hak juga. Hak untuk apa? Namanya demokrasi itu hak untuk berpendapat, hak untuk mengutarakan apa yang mereka inginkan. Jadi negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yang sesuai dengan yang akan saya jelaskan, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Jadi semua harus sesuai dengan Pancasila. Nah, lanjut yaitu ada klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi sendiri ada 3 juga. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga adalah berdasarkan penyaluran aspirasi rakyat. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan titik beratnya, itu ada demokrasi formal dan ada 3 yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang dimaksud dengan demokrasi formal itu adalah menjunjung tinggi persamaan politik tetapi juga memperhatikan kesenjangan ekonomi. Nah, di sini demokrasi formal itu seperti itu, dan biasanya dianut oleh negara-negara liberal atau negara-negara bebas. Nah, yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material adalah menitik beratkan penghilangan perbedaan di ekonomi, tetapi kadang persamaan di politik juga dihiraukan. Nah, biasanya ini dianut oleh negara-negara komunis ya. Dan yang ketiga ada demokrasi gabungan. Yang dimaksud atau campuran, yang dimaksud dengan gabungan adalah demokrasi ini adalah pemerintahannya itu mengambil yang baik itu dilakukan, yang
jelek atau yang buruk itu ditinggalkan dari gabungan antara formal dan material tadi. Nah, biasanya negara yang menganut adalah negara-negara non-blok seperti itu. Nah, lanjut berdasarkan ideologinya itu terdiri dari yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau liberal. Nah, yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional atau liberal ini adalah, kalau liberal kan tadi bebas, kalau konstitusi adalah aturan. Jadi pemerintahan demokrasi yang menganut konstitusional atau liberal ini adalah mengutamakan kebebasan individualisme atau kebebasan seseorang itu lebih tinggi derajatnya, ya seperti itu, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Nah, jadi pemerintah tidak boleh ikut campur terlalu dalam dengan urusan masyarakatnya, tetapi dalam pemerintahannya tetap dibatasi yang namanya konstitusi atau aturan yang berlaku. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau proletar. Nah, di sini demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang cita-citanya itu ingin menyetarakan kelas sosial. Jadi mulai kelas bawah, tengah, atas itu disetarakan, disamakan hak-hak dan penyaluran pendapat mereka itu seperti apa. Ini yang disebut dengan demokrasi demokrasi rakyat atau proletar. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan demokrasi langsung itu adalah demokrasi dengan cara langsung menyalurkan aspirasi atau menyalurkan pendapat untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, demokrasi langsung ini contohnya biasanya pembuatan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah ataupun peraturan-peraturan yang menyangkut harkat martabat suatu negara untuk jalannya pemerintahan tersebut. Nah, jadi ini sangat penting, jadi harus dilakukan secara langsung. Nah, yang kedua itu kalau demokrasi tidak langsung itu demokrasi yang dilakukan melalui perwakilan orang lain misalkan, atau perwakilan tempat tinggal karena wilayahnya jauh. Nah, di sini yang dimaksud demokrasi tidak langsung itu contohnya adalah pemilihan umum atau pemilu. Contohnya saja kalian memilih kepala negara, misalkan tempat kalian jauh di bagian timur. Nah, apakah semua masyarakat itu harus hanya ke satu titik, misalkan di ibu kota? Kan tidak, itu untuk menghemat tenaga juga, perjalanan juga, dan lain sebagainya, mempersingkat waktu juga, dan lebih efisien. Nah, itu tadi adalah klasifikasi demokrasi. Nah, lanjut kita ke prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini banyak para ahli yang menyatakan, tetapi di sini saya mengambil yaitu menurut Henry B. Mayo yang dikutip dari Miriam Budiarjo dalam bukunya adalah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan terstruktur. Ini sangat penting sekali dalam demokrasi, tidak boleh ada perselisihan dengan tidak terstruktur, itu bukan demokrasi namanya, ya. Yang kedua itu adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Di sini sudah teratur pergantiannya, ya, sehingga lebih baik. Yang ketiga adalah membatasi kekerasan sampai minimum. Maksudnya di sini adalah demokrasi itu tidak boleh yang namanya menggunakan kekerasan, apalagi kekerasan dilakukan tidak pada tempatnya, tapi juga tidak boleh melakukan kekerasan dalam hal apapun, tidak diperkenankan. Nah, lanjut adalah menganggap wajar perbedaan. Karena apa kok wajar? Karena kita hidup ya sesuai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Entah kita dari mana, kita bahasanya apa, ras kita apa, kita harus tetap menjadi satu. Jadi perbedaan itu wajar dan harus kita bisa menyesuaikan. Nah, lalu yang terakhir adalah adanya menegakkan keadilan. Itulah salah satu prinsip demokrasi, menegakkan keadilan. Keadilan untuk siapa? Keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ya, jadi mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tugas. Silahkan nanti kalian tulis di buku tugas kalian. Silahkan kalian berikan contoh minimal 3 saja. Yang pertama, negara mana saja yang termasuk negara komunis. 2, negara apa saja yang termasuk di negara non-blok. Yang ketiga, sebutkan negara mana saja yang termasuk negara liberal. 3 saja. Mungkin itu dari Ibu.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.